Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop gaming dari MSI yang mana ini masih menggunakan prosesor i5 Gen 10. Tapi untuk VGA-nya ini sudah menggunakan RTX 3060. Pasti kalian penasaran performanya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap di channel skytech.id. Ini dia laptop berprosesor i5 dan ditambah lagi untuk VGA-nya menggunakan RTX 3060 dan untuk seri lengkapnya dari laptop ini adalah MSI GF 6510EU. Sedangkan untuk spesifikasi lengkap, laptop ini menggunakan prosesor i5 Gen 10 yaitu 10200H, kemudian untuk RAM-nya sudah 16GB DDR4 yang kecepatannya 3200 MHz. Sedangkan untuk storage, laptop ini menggunakan SSD PCIe NVMe sebesar 512GB. Sedangkan untuk VGA sudah yang seperti saya sebutkan tadi menggunakan RTX 3060 sebesar 6GB. Sedangkan dari segi layar, laptop ini menggunakan 15,6 in Full HD IPS dan untuk frame rate-nya ini menggunakan 144Hz. Dan untuk dari color gamutnya menggunakan 45% NTSC dan sayangnya masih belum dibundling Microsoft Office Home Student 2019 oleh MSI. Tapi saya penasaran sekali dengan performa dari i5 yang sudah ditambah dengan RTX 3060 seperti apa, sekencang apa performa dari laptop ini. Jadi sebelumnya langsung kita cek body dan desain dari laptop ini. Oke, kita beralih ke bagian body dan desain dari laptop ini dan untuk dimensi yang dimiliki adalah 35,9 dikali 25,4 cm. Sedangkan untuk ketebalannya ini sedikit agak tebal yaitu 2,1 cm. Tapi untuk beratnya ini ringan sekali kalau menurut saya di kelas laptop gaming ini hanya 1,8 kg saja. Sedangkan untuk bahan dari laptop ini sendiri terbuat dari metal untuk di bagian cover, sedangkan untuk bagian dalam kita bisa lihat di sini untuk bezelnya ini cukup tipis di bagian kiri dan kanan saja dan sedikit agak tebal di bagian atas, tapi sudah dilengkapi dengan kamera yang resolusinya 720p. Sedangkan untuk di bagian palm rest, laptop ini juga menggunakan bahan metal di palm restnya dan untuk keyboard menggunakan key travel 1,4 mm. Ditambah lagi untuk backlit yang digunakan ini memiliki 3 tingkat kecerahan warna dan hanya satu warna saja. Dan untuk touchpad ini sedikit agak ke kiri kalau menurut saya, jadi tidak pas dengan bagian bodinya, tidak pas di tengah. Kita lihat ke bagian kanan dan kiri laptop ini apa saja port yang dimiliki oleh GF65. Jadi untuk di bagian kanan ini terdapat sebuah Kensington lock, lalu ada LAN port, 2 USB Type-C dan 2 USB Type-A, ditambah lagi yang terakhir ada input output audio. Sedangkan untuk di bagian kiri sendiri hanya menyisakan sebuah DC in dan HDMI port. Jadi untuk fitur yang diberikan MSI pada laptop ini adalah MSI Dragon Center dan seperti biasanya kalian di sini bisa lihat ada gaming mode, lalu user skenario kalian gunakan untuk seperti apa. Kalian di sini bisa menyeting performanya. Jika kalian setting dengan extreme performance, di sini fan akan otomatis menyala seperti ini, kalian bisa mendengarkan. Lalu untuk di extreme performance kalian juga bisa menyeting seperti core clock offset atau mungkin VRAM clock offset pada GPU-nya. Jadi kalian bisa setting di sini. Sedangkan untuk di settingan yang lainnya kalian bisa melihat ada Windows Key kalian nonaktifkan atau tidak, atau mungkin men-switch antara Windows Key dan FN kalian taruh di bagian kiri atau mungkin kanan. Webcam pun ada pengaturannya di sini. Dan langsung saja kita lanjutkan untuk software yang selanjutnya. Di sini ada Nahimic. Jadi di sini kalian bisa menyeting audio pada laptop ini, kalian gunakan untuk mendengarkan musik, menonton film, atau mungkin kalian bermain game. Lalu untuk mikrofonnya sendiri ini bisa disetting. Di sini kalian diberikan fitur seperti static noise suppression, lalu ada echo cancellation, lateral sound cancellation, dan voice stabilizer. Jadi akan membantu sekali saat mungkin kalian bermain game, kalian menggunakan streaming dengan teman kalian atau yang lainnya. Sekarang adalah waktu yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi, yaitu pengujian performa pada laptop ini. Dan kita akan menguji laptop ini dengan beberapa software gaming dan software editing. Tapi sebelumnya kita akan coba terlebih dahulu SSD yang terpasang pada laptop ini secepat apa menggunakan software Crystal D-Smart. Dan hasilnya dari angka read-nya ini mendapatkan 2140 MB per second, sedangkan untuk write-nya mendapatkan 1168 MB per second. Lalu kita lanjutkan saja untuk pengujian menggunakan Cinnamon R20 dan mendapatkan hasil 2036 untuk pengujian pertamanya.
Tapi untuk pengujian looping sebanyak 10 kali untuk menguji seberapa stabilnya dari prosesornya, ini mendapatkan angka yang di rata-rata 2040-an. Menurut saya ini cukup stabil dengan hasil yang diperoleh dari angka pertama tadi. Kita berlanjut ke pengujian menggunakan software editing yaitu Blender untuk menguji seberapa cepat saat digunakan untuk render 3 dimensi. Dan yang pertama kita menggunakan CPU-nya, ini mendapatkan waktu 7 menit 45 detik untuk menyelesaikan sebuah render menggunakan CPU. Sedangkan saat menggunakan GPU, laptop ini mampu menyelesaikan render dalam waktu 55 detik saja. Dan ini menurut saya sangat cepat sekali menggunakan RTX 3060. Selanjutnya kita menggunakan software Adobe Premiere Pro untuk pengujian di rendering video 1 menit dengan resolusi 1080p. Dan ini mampu diselesaikan dalam waktu 36 detik saja, tidak mencapai 1 menit. Nah, sekarang kita akan menguji laptop ini menggunakan software 3D Mark. Jadi yang di bagian awal kita akan menguji menggunakan mode Time Spy mendapatkan angka 6758 poin. Sedangkan untuk di pengujian mode Firestrike ini mendapatkan 15.300 poin. Sedangkan untuk pengujian Firestrike di mode Stress Test, ya ini untuk pengujian ketahanan dari laptop ini mendapatkan angka 97,8%. Dan ini suhu CPU tertingginya adalah 63 derajat Celcius, tapi untuk GPU-nya 67 derajat Celcius untuk suhu tertingginya. Jadi kita sudah sampai di pengujian dengan software gaming dan hasilnya kita mendapatkan FPS yang di angka 100-an. Jadi 100 ke atas masihan untuk FPS yang didapatkan dengan settingan yang kita pakai di sini adalah settingan high. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk settingan yang kita gunakan adalah high, lalu untuk shadow quality-nya kita menggunakan ultra dan pastinya menggunakan 100% rendering. Dan untuk game kedua kita menggunakan CSGO dan hasilnya kita mendapatkan FPS yang ini luar biasa sekali di atas 140. Jadi tadi hampir ke 190 di angka 180-an. Dan ini kita menggunakan settingan paling tinggi yaitu settingan high dengan settingannya di sini kita bisa lihat. Untuk settingan global shadow quality kita gunakan auto high, model texture detail high, efek detail high, tapi kita mendapatkan FPS 180-an. Dan ini sangat nyaman sekali. Kita mulai ke game yang agak berat yaitu GTA 5 dan ini mendapatkan hasil 60 FPS. Jadi stuck di 60 FPS dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan high. Kita bisa lihat di sini untuk settingan yang kita gunakan adalah settingan high. Di sini kita menggunakan very high semua. Jadi settingannya kita gunakan yang paling tinggi. Dan ini tetap nyaman dimainkan. Kita berlanjut ke game Shadow of Tomb Raider kan. Kita mendapatkan gambar yang sangat bagus sekali dan untuk FPS yang didapatkan adalah 90 sampai ke 100 ke atas. Untuk FPS yang didapatkan dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan high. Jadi kita bisa lihat di sini kita menggunakan setting high. Dan ini sangat lancar sekali, menurut saya sangat nyaman sekali digunakan untuk bermain. Jadi yang terakhir ini kita menggunakan game PES 2021 dan mendapatkan ini 144 FPS dengan settingan yang kita gunakan adalah settingan high. Menurut saya ini sangat nyaman dan lancar sekali saat kita pergunakan untuk game PES 2021. Masih terasa kurang jika kita belum melihat ke bagian dalam dari laptop ini. Apakah yang bisa di-upgrade pada laptop ini dan hardware apa saja yang digunakan pada laptop ini. Dan seperti inilah bagian dalam dari GF65 ini. Jadi di bagian atas ini ada dua buah fan, di bagian kiri dan kanan juga sudah dilengkapi dengan 6 heat pipe, yang mana sistem pendinginnya menggunakan Cooler Boost 5. RAM-nya berada di bagian tengah dengan dual channel yang sudah terisi semua. Jadi kalian ingin mengupgrade menjadi 32 GB, kalian harus melepas keduanya, kalian harus pasang 1616. Sedangkan untuk di bagian bawah ini terdapat satu slot kosong SSD yang masih bisa kalian gunakan untuk upgrade. Jadi ada dual slot, yang pertama ini sudah terisi dan yang kedua kalian bisa tambahkan lagi. Sedangkan untuk di bagian sedikit agak kanan ini terdapat sebuah baterai yang tidak terlalu besar untuk ukurannya. Jadi setelah kita melihat ke spesifikasi, body dan desain dan performanya, ini adalah salah satu rekomendasi laptop untuk kalian para gamer kalau menurut saya, yang membutuhkan visual dari game yang kalian mainkan. Jadi kalian suka dengan game
yang gambarnya bagus sekali atau mungkin smooth sekali, ini adalah salah satu pilihan untuk kalian. Atau mungkin untuk kalian para profesional editor, ini bisa jadi rekomendasi juga untuk kalian karena untuk performanya pun ini sangat bagus sekali. Hanya saja untuk color gamut dari layarnya ini masih menggunakan 45% NTSC, dan yang mungkin cukup disayangkan adalah masih menggunakan AFF Gen 10. Tapi menurut saya ini adalah laptop yang recommended karena performanya pun biar menggunakan AFF Gen 10 tetap powerful sekali, dan hasilnya kita sudah lihat di bagian tes gaming atau mungkin tes dengan software editing mendapatkan hasil yang bagus sekali. Dan langsung saja kita mulai penilaian dari laptop ini. Untuk body dan desain kita akan memberikan nilai 7,5 karena untuk dari minusnya laptop ini menurut saya ini tergolong laptop yang cukup tebal, yaitu 2,1 cm. Tapi nilai plusnya ini adalah memiliki berat yang cukup ringan, yaitu 1,8 kg saja. Di sekelas laptop gaming tidak mencapai 2 kg, menurut saya ini sudah ringan sekali. Sedangkan untuk fitur kita akan memberikan nilai 8 karena biarpun untuk software-software yang diberikan ini sepertinya standar pada laptop-laptop gaming pada umumnya ya. Tapi kali ini MSI memberikan Cooler Boost 5 untuk sistem pendinginnya yang menurut saya ini sangat membantu sekali dengan 2 fan dan 6 buah heat pipe yang menurut saya sistem pendinginnya akan bagus sekali. Tapi untuk performa kita akan memberikan nilai 9,5 karena di angka 17 jutaan saja kalian sudah mendapatkan RTX 3060 dengan yang mana pasti performanya powerful sekali, digunakan untuk render, digunakan untuk gaming pun ini lancar sekali. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next kita akan review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sedangkan untuk info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review tadi kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita karena kita akan review lagi lebih banyak produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.